sahabat Duta Sahabat Teknologi Provinsi Sulawesi Barat yang kami telah diamanahkan atau diberikan kesempatan untuk melaksanakan webinar ini dengan topik atau dengan tema Guru Digital Agen Perubahan Digital. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan kami ucapkan yang terhormat Bapak Duta Teknologi Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Febrianto, kami tahu sekali bahwasanya beliau di dalam kesempatan ini atau dalam beberapa hari ini sangat dipenuhi oleh kegiatan-kegiatan yang luar biasa, menjadi pemateri di mana-mana, dan kami juga dalam beberapa hari ini banyak mengikuti kegiatan beliau, luar biasa. Oke, kemudian yang terhormat juga kami sambut Bapak Ketua IGI Kabupaten Pasangkayu. Ahlan wa sahlan Pak, selamat datang dan kami ucapkan terima kasih dan perkenalkan saya adalah saya bernama Syarifuddin atau dipanggil Syarif. Saya adalah guru SMA 1 Bambaira, Pak. Kita bertetangga. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu tidak panjang lebar saya membuka acara ini dan kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya tidak berpanjang lebar karena waktu yang sangat terbatas untuk kita dan banyak pembicara-pembicara yang luar biasa akan menemani kita dalam kegiatan ini. Maka untuk kesempatan ini kami memohon kepada Duta Teknologi Provinsi Sulawesi Barat atas nama Bapak Febrianto untuk menyampaikan motivasi, menyampaikan amanah kepada kami dalam kegiatan ini. Semoga berjalan dengan baik. Tapi Bapak, dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Syarifuddin atas pemandunya pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Muhammad Rimal Jaya RH, Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Pasangkayu. Salam kenal Pak. Yang saya hormati rekan-rekan sahabat teknologi, penyelenggara webinar sekaligus panelis dan narasumber pada siang hari ini. Ada Ibu Fitrianti dari Mama saya, kemudian ada Pak Syarifuddin, kemudian ada Ibu Asriani, ada Ibu Cici Nurjana, kemudian ada Ibu Rahmaniar, dan ada Pak Muhammad Arham. Yang saya hormati juga rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu guru yang berkesempatan hadir pada kegiatan yang sangat luar biasa ini. Tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menambah khasanah keilmuan kita, pengetahuan kita terkait tentang apa nanti yang akan dibagikan oleh sahabat teknologi Provinsi Sulawesi Barat. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat karunia-Nya Bapak dan Ibu sekalian, hari ini di tengah kesibukan kita tadi mungkin dari pagi sampai siang di sekolah, hari ini kita berlanjut di kegiatan untuk menambah kualitas layanan kompetensi kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Hari ini Bapak dan Ibu senang sekali rasanya bisa membersamai rekan-rekan sahabat teknologi. Sebelumnya saya ucapkan selamat nih kepada rekan-rekan sahabat teknologi yang sampai hari ini sudah ada di level berbagi dan berkolaborasi. Jadi sahabat teknologi ini Bapak dan Ibu sekalian merupakan 30 besar dari program pembelajaran berbasis TIK atau pembatik yang awal launchingnya masih bernama Kemendikbudristek ya, BLPT Kemendikbudristek. Nah, namun saat sekarang ini di tengah perjalanannya BLPT atau Balai Layanan Platform Teknologi sudah berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, adapun tema webinar yang diangkat oleh sahabat-sahabat teknologi kita hari ini adalah Guru Digital Agen Perubahan Digital. Ini luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Tentunya teman-teman yang ada di sini berenam ini akan berkolaborasi dengan kita semua, akan berbagi apa yang mereka
lakukan, praktik baik apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka karyakan mulai dari level 1, level 2, level 3. Ikatan Guru Indonesia Daerah Pasangkayu dalam hal ini sangat mengapresiasi apa yang telah sahabat rumah belajar ini inisiasi, melaksanakan webinar, mendiseminasikan apa yang telah didapatkan selama kurang lebih beberapa bulan ya, saya tidak tahu persis, tetapi sampai pada hari ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Tidak semua peserta itu mampu menerobos level 4. Ya. Jadi IGI melalui kami telah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang sudah sampai ke level ini. Ini tentu memberikan semangat kepada kita semua bahwa masih ada loh guru yang ingin mendedikasikan waktunya, ya, mendedikasikan pikiran dan tenaganya untuk menjadi agent of change, khususnya di bidang digitalisasi. Jadi Bapak Ibu ini sangat-sangat luar biasa, memiliki mindset yang luar biasa. Kenapa di akhir-akhir ini tentu kita mendapati banyak sekali guru-guru yang sudah senang berada di zona nyaman. Ya, padahal kita tahu bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini itu bisa mengantarkan zona nyaman itu ke zona yang lebih nyaman lagi. Ya. Seandainya mindset semua guru-guru di Indonesia, khususnya Sulawesi Barat, memiliki mindset seperti saudara-saudara Bapak Ibu yang sampai ke level 4 ini, itu tentu akan membawa perubahan yang sangat signifikan dalam perkembangan dunia pendidikan kita. Ya, kenapa? Karena mampu ingin mencari sebuah tantangan baru. Dari mana? Dari M-nya itu adalah mendesain, L-nya adalah pengalaman belajar, Y-nya Kabit Ibu. Kabit. Jadi saya buat dalam bentuk barcode seperti ini. Jadi anak-anak men-scan barcode tersebut dan langsung masuk di MPI, website MPI yang telah saya buat. Jadi mereka belajar sesuai dengan mereka belajar secara personal. Pelajaran kapan saja dan di mana saja. Ini adalah pentingnya media pembelajaran digital. Kemudian interaktivitas. Adanya media digital memungkinkan adanya elemen interaktif seperti video, animasi, dan kuis. Ini yang telah dijelaskan tadi Bu Fitra, seperti multimedia pembelajaran interaktif yang di dalamnya ada bisa kita sematkan video, bisa kita sematkan animasi, disematkan kuis. Yang interaktif dan variatif pada model pembelajaran station learning. Nah, sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu, anak-anak didik kita itu sangat dekat dengan gadgetnya, seperti kata Pak Syarifuddin, Pak Arham. Ada yang berbasis, kalau misalnya tidak punya jaringan, kita bisa menggunakan mode kertas seperti yang dikatakan Pak Arham tadi. Kemudian kalau misalnya yang bagus, bisa langsung login ke Quizzes. Kan banyak waktu. Kemudian ini digambar terlihat ya Bapak Ibu, model dari meja yang digunakan di lab komputer itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya sulit untuk memantau siswa. Nurjana atas materi yang luar biasa pada hari ini. Kita berikan aplaus virtual dulu ya kepada Ibu Cici. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu siapa tadi nih? Bu Rahmaniar dari UPTD SMK Negeri 2 Polewali. Bapak Ibu Rahmaniar bisa didengar? Bisa, Pak. Oke. Baik. Langsung saja waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Terima kasih Pak. Izin share screen.
Mau baik. Besok? Screen saya. Terlihat jelas, Bu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Yang saya hormati Bapak Ketua IGI Kabupaten Pasangkayu, yang kami hormati Bapak-Bapak Duta Teknologi Provinsi Sulawesi Barat yang menyempatkan hadir untuk membersamai kami pada hari ini, yaitu ada Bapak Hilman dan Pak Arman, serta Bapak Ibu yang bergabung di room webinar ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi ladang amal ibadah untuk kita di hari akhir. Oke. Baik Bapak Ibu, adapun praktik baik yang saya bagikan di sekolah saya, yaitu penerapan project based learning berbasis multimedia pembelajaran interaktif pada pembelajaran bahasa Inggris. Saya Rahmaniar, salah satu sahabat teknologi 2024 Provinsi Sulawesi Barat. Saya saat ini bertugas di SMK Negeri 2 Polewali. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke materi, saya ingin meminta interaksi Bapak Ibu terlebih dahulu. Seberapa sering Bapak Ibu memanfaatkan platform teknologi dalam proses pembelajaran? Jika Bapak Ibu sering, silahkan berikan emoticon love. Kemudian kalau kadang-kadang silahkan berikan tepuk tangan, dan jika belum menggunakan emoticon heran seperti ini. Silahkan Bapak Ibu. Oke, baik ya. Jadi di sini sudah terlihat Bapak Ibu sudah menggunakan ya platform teknologi dalam proses pembelajaran. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, jadi adapun situasi yang saya alami pada pembelajaran di sekolah saya, yang pertama adalah pelajaran bahasa Inggris yang menjadi momok menakutkan bagi peserta didik. Jadi ketika mendengar bahasa Inggris, maka siswa akan merasa bahwa pelajaran ini adalah hal yang sangat sulit bagi mereka. Kemudian yang kedua, banyak siswa yang kecanduan gadget. Hal ini bisa kita lihat dari keseharian siswa di sekolah. Kadang di luar jam pelajaran mereka asyik bermain game. Kemudian bahkan ada yang saat proses pembelajaran pun ada yang menggunakan HP secara diam-diam. Nah, inilah yang menjadi situasi permasalahan yang ada di sekolah saya yang saya alami Bapak Ibu. Kemudian tugas saya sebagai guru adalah menganalisis kebutuhan peserta didik. Jadi sebelum pembelajaran kita melakukan asesmen awal untuk mengetahui bagaimana kebutuhan peserta didik kami. Apalagi kami di SMK yang dituntut di mana seluruh alumni kami setelah selesai dari SMK bisa berterima di dunia industri. Sehingga kami harus memberikan bekal bukan hanya kemampuan teori kepada siswa kami, namun juga harus memiliki kemampuan praktik. Nah, jadi ini tugas kami untuk memilih metode pembelajaran yang tepat, memilih media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kami capai. Nah, jadi aksi yang saya lakukan adalah penggunaan multimedia pembelajaran interaktif yang berbasis project based learning. Menurut Mayer, jadi multimedia pembelajaran interaktif adalah penggunaan kombinasi kata-kata dan gambar ataupun audio yang dirancang untuk membantu siswa memahami informasi lebih baik melalui interaksi dengan materi pembelajaran. Sedangkan PJBL sendiri itu menurut Lev Vygotsky bahwa interaksi sosial dan kolaborasi adalah inti dari pembelajaran, dan project based learning ini mendukung pandangan ini dengan mendorong siswa bekerja dalam kelompok, berbagi ide, belajar dari rekan sebaya dalam lingkungan yang mendukung pembelajaran bersama. Oke. Karena waktu yang terbatas Bapak Ibu, tadi teman-teman pemateri yang lain telah menyampaikan bagaimana dan memperlihatkan MPI mereka. Saya hanya memperlihatkan bagian umum-umumnya saja Bapak Ibu. Jadi
Jika dibuka linknya, maka tampilan awal saya seperti ini, ada naratif teks. Ini untuk fase kelas 10, kemudian semester 1. Jadi siswa tinggal mengklik start, maka akan muncul menu seperti ini, ada menu. Jadi ada learning objective, tujuan pembelajaran, materialnya di dalam, yang ditautkan juga dengan akun YouTube. Kemudian ada exercise latihan untuk mengetahui bagaimana kemampuan peserta didik setelah belajar mandiri melalui materi yang telah kami bagikan. Kemudian kreator itu pengembang saya sendiri dan referensinya. Oke, ini tampilan tujuan pembelajaran, kemudian materinya. Ini materinya saya tidak screenshot semua Bapak Ibu. Kemudian ini questionnya, ketika siswanya memilih salah maka muncul emoticon seperti ini, dan congratulations seperti jika benar maka memperlihatkan page congratulations seperti yang ditampilkan tadi oleh teman-teman. Nah, berhubungan dengan project based learning, maka tugas yang saya berikan kepada siswa adalah memberikan gambar ilustrasi seperti ini. Kemudian siswa dibagi sesuai kebutuhan dan gaya belajar mereka. Jadi siswa yang senang dengan video, maka mereka akan membuat story, cerita berdasarkan gambar yang mereka lihat dalam bentuk narasi. Kemudian mereka memvideo diri mereka dan menguploadnya di YouTube. Kemudian siswa yang senang dengan audio, maka mereka akan membuat story, naratif story, kemudian mereka merekam suara dan membentuknya ke dalam MP3. Sementara siswa yang senang dengan menulis dan mereka kadang-kadang tidak menyukai dengan bervideo ataupun berbicara, maka mereka memilih pilihan menulis cerita, kemudian mereka menginputnya ke dalam Canva dan mengumpulnya dalam bentuk lembaran. Oke, jadi setelah saya mengaplikasikan proses ini Bapak Ibu, jadi saya mendapatkan hasil bahwa motivasi belajar peserta didik itu semakin meningkat. Jadi mereka tidak hanya belajar teori, tetapi juga mempraktikkan keterampilan bahasa Inggris dalam situasi yang relevan dan nyata. Kemudian selain itu kemampuan menggunakan teknologi digital itu semakin berkembang, dan hasil akhir proyek dapat diukur melalui evaluasi keterampilan bahasa yang lebih baik seperti peningkatan vocabulary-nya, kefasihan dalam berbicara ataupun menulis melalui konten yang telah mereka buat Bapak Ibu. Oke, selanjutnya sebelum saya mengakhiri pembelajaran, saya memberikan refleksi kepada siswa menggunakan mentimeter.com. Jadi saya membagikan link Mentimeter. Pertanyaannya, bagaimana menurut Anda tentang pembelajaran hari ini? Jadi ini ada 18 responsis yang diberikan oleh siswa tentang pembelajaran yang menggunakan MPI dikolaborasikan dengan project based learning. Jadi siswa tertarik dan motivasinya meningkat seperti yang saya paparkan tadi pada hasil setelah melakukan proses ini. Baik Bapak Ibu, dan saya pikir sekian, saya mengakhiri dengan wise word. Setiap orang memiliki lembaran kehidupan yang ditulis dengan cerita yang berbeda. Apa yang kita lalui, baik suka maupun duka, membentuk siapa kita hari ini. Jangan membandingkan perjalananmu dengan orang lain, karena setiap langkah adalah bagian dari takdir yang unik. Teruslah menulis ceritamu dengan keberanian dan kebijaksanaan. Sebab setiap bab dalam hidup adalah kesempatan untuk tumbuh dan menemukan makna hidup yang sebenarnya. Mari kita terus belajar. Semoga kita sebagai guru, profesi kita bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rahmaniar telah membawakan materi yang luar biasa. Kita berikan aplaus virtual kepada Ibu Rahmaniar. Baik, kini kita tiba saatnya pada pemateri pamungkas kita ya pada hari ini. Yang kita tunggu-tunggu ya, biasanya yang di belakang itu adalah bintangnya. Ya. Sebelumnya, Bapak Sarip, apakah sudah mendengar? Siap. Baik, tanpa perlu ketahui seperti apa asesmen awal yang dilaksanakan pada saat pembelajaran. Mungkin cukup sekian dulu Pak pertanyaannya. Nanti kalau ada
yang ingin saya tambahkan mungkin sebentar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penanya selanjutnya, penanya terakhir. Yang kedua, tentang asesmen awal ya. Sorry, maaf. Di antara kelima pemateri tadi, ada yang bisa memberikan pandangannya, jawabannya? Ibu Rahmaniar, bisa Ibu? Baik Pak, Iya. bisa diulang kembali pertanyaannya Pak? Masih mute Pak. Waduh. Ya, jadi pertanyaan dari Bapak Agus Salim ini terkait dengan asesmen awal. Seperti apa sih asesmen awal itu? Oke. Ya. Baik Pak, jadi sebelum melakukan proses pembelajaran itu kami melakukan asesmen awal. Jadi asesmen awal itu bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan murid. Jadi adapun tes-tes yang bisa diberikan dalam melakukan asesmen awal itu berupa tes, tugas, observasi, atau wawancara. Nah, kalau saya sendiri di mata pelajaran bahasa Inggris, saya sesuaikan dengan apa yang kita ingin observasi. Misalnya kemampuan speaking, berarti saya menggunakan asesmen yang sesuai dengan untuk menilai kemampuan speakingnya. Biasanya saya menggunakan aplikasi Pak, speechaid.com. Maka di situ siswa bisa langsung berbicara dengan robot AI, kemudian memberikan pertanyaan, siswa menjawab. Kemudian setelah diberikan 1 menit untuk berbicara, maka robot AI akan langsung memberikan hasil dari asesmen kemampuan speaking siswa. Nah, ketika kita ingin menilai kemampuan misalnya reading, maka saya akan memberikan tes berupa bacaan Pak. Kemudian diminta siswa untuk menjawabnya. Nah, akan tetapi walau demikian paparan yang diberikan itu bukan jadi kunci jawaban, tetapi sebagai alat bantu ukur kita untuk menentukan media, metode, ataupun materi yang sesuai yang bisa diberikan untuk membantu meningkatkan kemampuan peserta didik kita. Saya kira cukup Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Rahmaniar atas jawabannya. Bagaimana Bapak Agus Salim? Apakah ada umpan balik? Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian peserta webinar pada hari ini. Link presensi sudah kami bagikan di kolom chat, silakan diisi. Kemudian terima kasih kepada Bapak Duta Teknologi Provinsi Sulawesi Barat yang telah membersamai kita pada sesi webinar pada hari ini. Kemudian terima kasih kepada Bapak Muhammad Rimal Jaya tadi yang sudah memberikan akses kepada kami, ya, memberikan dalam bentuk kerjasama dalam pelaksanaan webinar pada hari ini. Jadi sebagai kesimpulan acara webinar kita pada hari ini, yaitu penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran telah membuka cakrawala baru dalam dunia pendidikan dengan memanfaatkan berbagai perangkat dan aplikasi proses belajar mengajar menjadi lebih interaktif, lebih efektif, dan menyenangkan. Jadi, namun perlu diingat bahwa teknologi ini hanyalah alat, ya. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita sebagai pendidik dapat mengoptimalkan penggunaannya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Baik, untuk menutup sesi webinar pada hari ini, izinkan saya sebagai moderator untuk memberikan sebuah pantun, ya. Ada 2 pantun ini yang saya mau berikan sebagai sesi penutup. Mohon cakepnya ya, Bapak Ibu. Mengalir sungai di tengah kota, airnya jernih menyegarkan jiwa.
Webinar ini bermanfaat nyata. Semoga ilmu berkah selamanya. Sinar mentari terbit di timur. Menyinari pagi penuh pesona. Sampai berjumpa di lain waktu atas kehadirannya. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu pemateri yang telah membersamai kita pada hari ini. Terima kasih kepada para peserta yang telah waktunya pada sore hari ini. Saya atas nama sahabat teknologi beserta teman-teman yang telah bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang luar biasa yang telah diberikan. Ini adalah